Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi atmosfer dan penerapannya dalam kehidupan manusia dengan dosen pengampu Ibu Ria Wulandari MPD. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Zam'i atau Nikmat dengan NIM 1984201000008. Kemudian ada Lailatul Nur Aziza dengan NIM 1984201000028. Kemudian ada Ayu Indrasari dengan NIM 1984201000042. Dan yang terakhir ada Elena Dwi Nur Pratiwi dengan NIM 208420100013. Selanjutnya ada atmosfer bumi. Yang pertama, menurut Encyclopedia Britannica, atmosfer merupakan lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Yang kedua, lapisan ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi karena lapisan ini menjadi sumber bagi oksigen, air, CO2, dan sejumlah nutrisi yang vital bagi banyak organisme hidup. Yang ketiga, lapisan ini juga menjadi pelindung organisme hidup dari suhu ekstrim dan radiasi UV yang berlebih. Yang keempat, lapisan inilah yang membedakan bumi dengan planet lainnya di tata surya. Di sisi lain, dalam pengkajian atmosfer merupakan lapisan yang cukup kompleks. Dan yang terakhir, diperkirakan atmosfer memiliki massa sekitar 5,15 kali 1018 kg. Meskipun demikian, 99% masanya berada pada 30 km lapisan terbawah dari atmosfer. Selanjutnya ada komposisi atmosfer bumi. Yang pertama ada oksigen sebanyak 20,95%, yang kedua ada karbon dioksida sebanyak 0,034%, yang ketiga ada nitrogen, merupakan unsur yang paling banyak yaitu sekitar 78,08%. Yang keempat ada argon sebanyak 0,93%. Yang kelima ada neon sebanyak 0,008%. Yang keenam ada xenon, kadarnya sangat kecil. Yang ketujuh ada krypton sebanyak 0,00011%. Yang kedelapan ada helium sebanyak 0,0005%. Yang kesembilan ada hidrogen sebanyak 0,00005%. Yang kesepuluh ada ozon sebanyak 0,00006%. Lapisan ini merupakan bentuk lain dari oksigen sehingga sangat efektif menyerap radiasi ultraviolet, di mana radiasi ini mempunyai energi yang sangat besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Ozon hanya dapat dijangkau pada ketinggian antara 20 km sampai 30 km. Dan yang terakhir ke-11 ada uap air sebanyak 0,00015%. Dari nomor 4 sampai nomor 7, keempat unsur itu merupakan unsur gas mulia karena tidak mudah bergabung dengan unsur lain sehingga akan sulit membentuk senyawa yang lain. Dan juga ada di nomor 8 dan 9, gas itu sangat jarang di udara kecuali pada panas yang tinggi. Selanjutnya ada perbedaan konsep cuaca, iklim, dan musim. Gerak bumi menyebabkan terjadinya musim, iklim, dan cuaca yang berbeda di berbagai wilayah di bumi. Perubahan atmosfer di bumi sangat berkaitan dengan musim, iklim, dan cuaca. Musim, iklim, dan cuaca sangat berkaitan, namun memiliki perbedaan yang berguna untuk bumi. Meskipun berbeda, cuaca, iklim, dan musim memiliki keterkaitan. Suatu wilayah bisa mempunyai musim yang sama dengan cuaca yang berbeda. Cuaca, iklim, dan musim juga memiliki periode waktu yang berbeda. Dalam buku Weather tahun 2001 oleh Sue Nicholson, cuaca adalah rata-rata udara di suatu tempat dan relatif sampir.
Cuaca menggambarkan keadaan atmosfer dalam jangka waktu pendek. Cuaca memiliki jangka waktu yang pendek mulai dari hitungan menit hingga bulan. Di berbagai tempat, cuaca bisa berubah secara signifikan dari menit ke menit maupun jam ke jam. Panas dari matahari menghangatkan gas di atmosfer ke suhu yang berbeda di tempat yang berbeda, sehingga menyebabkan udara bergerak atau yang disebut juga dengan angin. Lalu, angin membawa perubahan cuaca. Oleh karena itu, cuaca yang kita alami tergantung pada apa yang terjadi di atmosfer bumi. Cuaca diukur berdasarkan elemen cuaca yang meliputi suhu, kelembapan udara, angin, visibilitas, dan tekanan udara. Sedangkan pada iklim berbeda dengan cuaca, karena iklim diukur dalam jangka waktu yang lama. Pada umumnya, iklim ditetapkan dalam jangka waktu 30 tahun. Iklim suatu daerah meliputi suhu musiman dan rata-rata curah hujan serta pola angin. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim yaitu garis lintang, ketinggian, dan sirkulasi atmosfer. Iklim yang berbeda mempengaruhi jenis musim dan cuaca. Jenis-jenis iklim diantaranya yang pertama ada iklim tropis. Iklim tropis berada di kawasan ekuator atau garis khatulistiwa. Pada iklim ini, cuaca hangat sepanjang hari dan tidak dingin. Yang kedua, iklim subtropis. Pada iklim ini berada di daerah 20 sampai dengan 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Iklim subtropis memiliki suhu harian dan musiman yang lebih beragam. Yang ketiga, iklim sedang. Iklim sedang berada di bumi belahan utara atau berada di antara garis derajat sampai dengan 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang keempat, iklim dingin. Iklim dingin berada di kutub bumi, baik utara dan selatan, berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Sedangkan pada musim, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, musim diartikan waktu tertentu yang bertalian dengan keadaan iklim, serta dilansir dari National Geographic, musim adalah periode dalam setahun yang dibedakan oleh kondisi iklim khusus. Musim juga bisa diartikan sebagai keadaan cuaca yang paling sering terjadi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, musim kemarau tentu cuacanya akan cenderung panas. Terdapat 4 musim di dunia, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan dingin, yang mengikuti satu sama lain secara teratur. Masing-masing musim memiliki pola cahaya, suhu, dan cuaca yang berulang setiap tahunnya. Musim biasanya diamati di dalam hitungan bulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya musim biasa diamati dalam hitungan bulan. Iklim berbeda dengan cuaca karena iklim diukur dalam jangka waktu yang lama, sedangkan cuaca dapat berubah dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelembapan udara dan massa udara. Nah, kelembapan udara dilansir dari buku Klimatologi Dasar tahun 2017 karya Abu Jamin, Ahmad Nasir, dan kawan-kawan. Kelembapan udara adalah kandungan uap air yang ada di dalam udara. Dengan jumlah uap air yang ada dalam udara ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari seluruh atmosfer yang sekitar 2% dari jumlah massa. Nah, kelembapan udara ini terdiri dari 3 jenis, yaitu kelembapan relatif, kelembapan absolut mutlak, dan kelembapan spesifik. Kemudian, massa udara. Massa udara ini merupakan wilayah besar atmosfer yang mengandung volume udara yang ditentukan oleh suhu dan kadar airnya. Nah, dalam massa udara ini, suhu dan jumlah kelembapan hampir sama di seluruh wilayah. Kemudian massa udara juga dapat diartikan sebagai sekumpulan besar udara dengan suhu dan kelembapan yang serupa. Massa udara ini dapat mencakup area seluas ribuan kilometer dan secara vertikal terkadang dapat mencapai puncak troposfer. Massa udara ini dapat terbentuk apabila sebuah volume udara berada pada wilayah permukaan luas dengan suhu dan kelembapan yang stabil untuk waktu yang cukup lama. Kemudian, tipe-tipe massa udara ada 6, yaitu yang pertama kontinental polar, maritim polar, kontinental tropikal, maritim tropikal, kontinental arktik, dan maritim ekuatorial. Karakteristik lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer.
Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini berada di ketinggian 0 hingga 18 km di atas permukaan laut. Lapisan troposfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tempat terjadinya fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. 2. Memiliki ketebalan yang berbeda-beda di setiap wilayah, yaitu ketebalan di ekuator sekitar 18 km dpl dan di kutub sekitar 8 km dpl. 3. Lapisan atmosfer yang paling tipis. 4. Terjadi penurunan suhu udara sekitar 0,5 hingga 0,6 derajat Celcius ketika mengalami kenaikan setiap 100 meter. 5. Suhu udara pada lapisan teratas troposfer mencapai min 60 derajat Celcius, sementara di permukaan laut sekitar 20 derajat Celcius. 6. Sekitar 80% massa atmosfer berada di lapisan troposfer. 7. Terdapat lapisan tropopause yang letaknya di antara lapisan troposfer dan stratosfer. 2. Lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi. Lapisan ini berada pada ketinggian 18 km hingga 60 km dpl. Lapisan stratosfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terletak di atas lapisan tropopause dan di bawah lapisan mesosfer. 2. Terdapat lapisan ozon di ketinggian 35 km dpl yang bermanfaat untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. 3. Mempunyai sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air dan berdebu. 4. Terdapat dua lapisan udara yang memiliki sifat berbeda, yaitu lapisan isotermal yang berada di ketinggian 11 km sampai 22 km dpl dan lapisan inversi yang berada di ketinggian 20 km sampai 60 km dpl. 5. Terdapat lapisan stratopause di dalamnya. 3. Lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan yang berada di lapisan atmosfer ketinggian 60 km sampai 80 km dpl. Lapisan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Lapisan berada di tengah-tengah seluruh lapisan atmosfer. 2. Lapisan mesosfer menjadi lapisan atmosfer yang melindungi bumi dan hujan meteor. 3. Udara pada lapisan ini sangat panas disebabkan adanya pergeseran objek atau benda-benda yang datang, hingga akhirnya benda-benda tersebut terbakar karena panas lapisan ini. 4. Semakin ke atas, suhu udara lapisan ini semakin rendah. Setiap kenaikan 1000 meter, suhu akan turun 2,5 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius. Pada ketinggian 80 km dpl, suhu udara lapisan ini bisa mencapai min 90 derajat Celcius. 5. Terdapat lapisan mesopause, yaitu lapisan antara lapisan mesosfer dan termosfer. 4. Lapisan termosfer. Lapisan termosfer berada di ketinggian 80 km sampai 100 km dpl. Ciri-ciri lapisan ini adalah sebagai berikut. 1. Lapisan tertinggi nomor 2 di atmosfer. 2. Memiliki temperatur antara min 40 derajat Celcius hingga min 5 derajat Celcius. 3. Suhu udara di lapisan ini sangat panas hingga mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Itulah sebabnya lapisan ini disebut dengan lapisan panas atau hot layer. 4. Sebagian molekul dan atom udara yang ada di lapisan ini mengalami proses ionisasi. 5. Terdapat kemunculan aurora, yaitu pita cahaya warna-warni yang ada di langit kutub utara dan kutub selatan. 5. Lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan atmosfer terakhir yang jaraknya paling jauh dari bumi. Lapisan ini berada di ketinggian 800 km sampai 1500 km dpl. Lapisan eksosfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. 2. Merupakan lapisan yang sangat panas. 3. Sering disebut sebagai ruang antar planet dan geostasioner karena merupakan batas terluar atmosfer yang membentang dan menyatu dengan angkasa luar. 4. Memiliki kandungan gas-gas atmosfer yang sangat rendah.
5. Memiliki gaya gravitasi yang sangat kecil karena berada di bagian paling luar dari bumi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai badai. Badai adalah angin yang mempunyai kecepatan yang cukup tinggi. Badai juga diartikan sebagai cuaca yang ekstrim, mulai dari hujan es dan badai salju sampai badai pasir dan debu. Badai disebut juga siklon tropis oleh meteorolog, berasal dari samudra yang hangat. Kemudian dilansir dari laman NASA, angin yang dihasilkan memiliki kecepatan 119 km per jam atau lebih tinggi. Nah, hal itu lebih cepat dari seekor cheetah, hewan tercepat di darat. Lalu penyebab badai adalah tingginya suhu permukaan laut, di mana perubahan di dalam energi atmosfer mengakibatkan petir dan badai. Pada saat terjadi angin ribut ini, tekanan udara sangat rendah disertai dengan angin kencang dengan kecepatan bisa mencapai 250 km per jam. Lalu di dunia, ada 3 tempat pusat badai, yaitu di Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Kemudian kategori didasarkan pada kecepatan angin berdasarkan skala badai Saffir-Simpson, yaitu kategori pertama dengan angin 119 sampai 153 km per jam, kategori kedua yaitu angin 154 sampai 177 km per jam, secepat atau lebih cepat dari bola cepat melempar bisbol. Kategori ketiga yaitu angin dengan kecepatan 178 sampai 208 km per jam yang serupa atau mendekati dengan kecepatan servis banyak pemain tenis profesional. Kemudian kategori keempat yaitu dengan kecepatan angin sebesar 219 sampai 251 km per jam. Lebih cepat dari roller coaster yang tercepat di dunia. Lalu kategori kelima adalah angin lebih dari 252 km per jam, yang serupa atau mendekati dengan kecepatan beberapa kereta berkecepatan tinggi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai ragam badai. Nah, ragam badai ini ada 6, yaitu pertama badai angin. Badai angin adalah kenaikan kecepatan angin secara tiba-tiba atau mendadak lebih dari 15 knots yang berlangsung dalam beberapa menit sesudah itu menurun kembali. Yang kedua, badai guntur. Badai guntur merupakan fenomena akibat adanya pertumbuhan sel awan cumulus congestus atau towering yang berkembang menjadi awan cumulonimbus. Nah, awan inilah yang dapat mengakibatkan fenomena-fenomena atmosfer yang meliputi kilat, guntur atau petir, hujan lebat disertai kilat atau petir, angin kencang sesaat berdurasi singkat. Yang ketiga, badai tropis. Nah, badai tropis ini disebut juga sebagai siklon tropis, merupakan badai berkekuatan besar yang terbentuk di perairan tropis dan subtropis. Nah, badai ini bergerak berputar melawan jarum jam di belahan bumi bagian utara dan bergerak searah jarum jam di bumi bagian selatan. Yang keempat, badai hujan. Badai hujan ini merupakan cuaca ekstrim yang menyebabkan adanya hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Biasanya mengakibatkan banjir pada sejumlah daerah. Yang kelima yaitu badai debu. Badai debu atau badai pasir disebabkan oleh meningkatnya kecepatan angin dalam suatu wilayah yang lapang. Umumnya terjadi pada tanah yang kering. Nah, badai ini dapat memindahkan semuanya dan membawa pasir atau debu dalam jumlah besar sehingga tepi badai bisa mirip dengan dinding pasir setinggi 1,6 km. Nah, yang terakhir adalah badai salju. Badai salju adalah badai di mana sejumlah besar salju turun dengan massa jenis salju lebih kecil daripada air yang dalam keadaan cair atau liquid dengan suhu dan temperatur di bawah titik beku sehingga jumlah air yang akan menghasilkan 0,8 inci atau 2 cm dari hujan bisa menghasilkan setidaknya 8 dalam 20 cm salju. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.